Salam, selamat berjumpa dalam renungan firman Tuhan dengan saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, kami berdoa agar hati kami dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan diambil dari Roma 10 ayat 2 yang berbunyi demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dari bacaan firman Tuhan yang kita buat, maka kita buat satu tema. Mari kita tahu hak dan kewajiban kita. Saudara, jika kita memasuki suatu organisasi atau kumpulan, kita harus baca anggaran dasar atau peraturan-peraturan kumpulan itu agar tahu apa hak dan kewajiban kita. Jika kita memasuki satu sekolah, kita harus membaca peraturan-peraturan di sekolah itu sehingga tahu berapa uang sekolah, jam berapa masuk, bagaimana supaya lulus. Jika kita tinggal di satu kompleks, kita harus baca peraturan-peraturan bagaimana tinggal di kompleks itu. Jika kita menjadi atau memilih Kristen, kita harus baca peraturan-peraturan Kristen, yakni buku Alkitab, agar tahu apa hak dan kewajiban kita. Saudara, jika kita sedang berjalan, kita harus tahu, sadar mau kemana. Jika kita melakukan suatu kerja, kita harus tahu tujuan kita bekerja apa, mau membuat apa. Jika kita masuk Kristen, kita harus tahu tujuan kita apa, cari apa, mau kemana. Ada orang yang sedang berjalan, sudah berada di satu lokasi, lalu ditanya, sedang di mana? Lalu dijawabnya, tidak tahu. Mau kemana? Tidak tahu. Mau apa? Tidak tahu. Kemana? Mengapa Anda berada di sini? Juga jawabnya, tidak tahu. Saudara, menjadi Kristen bukan tujuan. Jika dalam satu perjalanan, katakanlah mau pulang kampung, lalu di tengah jalan kita berhenti di satu kedai, lalu minum di sana. Tujuan kita bukan untuk singgah di kedai, tapi pulang kampung. Orang beranggapan, pokoknya saya Kristen, bukan agama yang lain. Pengertiannya Kristen adalah hari Minggu ke gereja, tiap hari Rabu pertangyangan, bayar iuran, itu saja. Dan karena ia mengerti seperti itu, maka kegiatannya adalah secara rutin seperti itu. Saudara, tujuan beragama Kristen yang utama atau yang mendasar adalah agar masuk surga atau tidak ke neraka. Buku, aturan-aturan atau panduan-panduan Kristen adalah Alkitab. Oleh karena itu, kita harus baca Alkitab agar kita tahu persis cara atau jalan masuk surga. Khususnya agar tahu apakah bisa kita pastikan bahwa kita pasti masuk surga, atau mudah-mudahan lebih tajam lagi kepada diri sendiri, apakah saya sudah pasti masuk surga. Saudara, urusan masuk surga itu menyangkut satu hal yang mendasar, yakni dosa. Yang bisa masuk surga hanya orang yang sudah bersih dosanya. Bersih dosa bisa karena diampuni atau disucikan. Di Kristen, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita. Tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dan Ibrani pasal 9 ayat 15. Dan dosa kita telah dihapus dengan darahnya. Ibrani pasal 10 ayat 10. Jika kita percaya ini, maka kita pasti masuk surga. Maka dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 28 bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 10 ayat 28 memastikan bahwa kita pasti masuk surga. Roma 10 ayat 2 tadi berkata, ada orang yang sibuk, giat, tapi tanpa pengertian yang benar. Lihatlah, sekarang setelah kita membaca kitab suci,
kita sadar, kita tahu, dan ngerti bahwa kita sudah pasti masuk surga atau memiliki hidup yang kekal, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semoga Anda percaya dan berani berkata, saya pasti masuk surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman ini kami telah renungkan. Tuhan berkati kami sehingga kami mengerti. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Sampai jumpa.